AST-703 peningkatan kemampuan yang eksplosif, tempering. Beberapa kali sebelumnya, King Sui mengendalikan tubuhnya untuk mengalami tekanan dari tulang dan ototnya. Dia juga memastikan untuk tidak terluka dalam prosesnya. Namun, sekarang dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu lagi, dia harus mengamankan hidupnya terlebih dahulu. Kaca, bahunya yang lain juga patah, King Sui memejamkan matanya, seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah, keringatnya sudah lama bercampur dengan darahnya. Kaca, tulang rusuk. King Sui merasa ingin sedikit menyerah, dia harus menahan serangan energi besar dan rasa sakit yang luar biasa. Ini yang bisa dia tahan, bagaimanapun juga, dia pernah mengolah buku kuno, Kelahiran Kembali. Dia telah mengalami rasa sakit yang luar biasa, sehingga King Sui merasa rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan itu. Kaca, tulang rusuk terakhir patah juga, untuk setiap tulang rusuk yang patah, energi King Sui akan terfokus. Pada saat yang sama, karena kultivasinya, buku kuno, Kelahiran Kembali, rasa sakitnya akan melepaskan lebih banyak lagi potensi King Sui. Kaca, dada King Sui ambruk, tulang dadanya patah. Tepat pada saat ini, tubuh King Sui memancarkan cahaya keemasan samar. Ada suara samar yang datang dari tubuh King Sui. Tubuhnya, yang awalnya menderita rasa sakit yang hebat, merasakan sensasi yang menenangkan, sangat nyaman, sehingga King Sui hampir tertidur, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya rileks saat ini. King Sui menyadari, bahwa kemampuannya telah menembus tingkat aslinya, ini tidak aneh, kekuatannya meningkat pesat dan kekuatan obat pelet abadi kurang lebih sepenuhnya diserap. Dia tahu bahwa dengan penyerapan penuh dari kekuatan obat pil, saat yang paling berbahaya telah berlalu. Setelah itu, King Sui mulai mundur perlahan, selangkah demi selangkah. Waktu perlahan mengalir, segera siang. King Sui telah mundur hampir ke pintu masuk istana sekarang, lalu dia perlahan duduk dalam posisi bersila. Ki teknik penguatan kuno perlahan menyembuhkan luka King Sui, gambar Yin yang juga melakukan hal yang sama. Luka-lukanya tampak berat tetapi ini bukan apa-apa baginya, itu hanya beberapa tulang yang patah. Energi ledakan di tubuhnya beredar dengan cepat, perlahan mencapai keseimbangan tertentu. Energi baru yang meningkat bergabung dengan ki teknik penguatan kuno secara bertahap, berubah menjadi energi pribadi King Sui. Kakak, ada pancaran yang muncul dan suara tulangnya sembuh. King Sui membuka kedua matanya, ada senyum di wajahnya, penyerapan pelet abadi selesai. Sebagian besar luka di tubuhnya sembuh, ini adalah salah satu efek samping pelet abadi, memulihkan luka tubuh. Penyembuhan semacam ini sangat manjur, tentu saja, itu tidak sekuat yang disebut pelet revitalisasi hebat, lagi pula pelet abadi adalah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan. Setiap orang hanya dapat mengambil satu pelet abadi sepanjang hidup mereka. Pada saat terakhir, titik akupuntur Zongfu King Sui memancarkan cahaya terang, setelah itu, dantian atasnya secara halus berubah. King Sui ingat, bahwa pelet abadi memiliki efek lain untuk membuka titik akupuntur Zongfu. Merasakan tingkat kemampuan di tubuhnya, King Sui tertawa. Kegembiraan semacam itu tak terlukiskan, kemampuan tubuhnya dibesarkan oleh 1.500 negara. Tepatnya, kemampuannya meningkat sedikit lebih dari 600 negara. Sebenarnya, King Sui merasa bahwa peningkatan ini ada hubungannya dengan pembukaan titik akupuntur Zongfu karena King Sui menemukan bahwa penampilan dantian atas tampaknya terlihat lebih kuat. Dan surgawi berada di titik akupuntur Zongfu. Ketika titik akupuntur Zongfu dibuka, kapasitasnya meningkat menyebabkan dan surgawi tumbuh lebih kuat. King Sui merasa bahwa pelet abadi telah meningkatkan kemampuannya oleh setidaknya 600 negara. Yang membuat King Sui senang adalah, bahwa nilai pertahanannya bahkan lebih sesat dari sebelumnya, pertahanan tubuhnya sebenarnya telah mencapai level 3.000 negara. Namun, itu masih kurang dari 1 kali lipat dari pertahanannya yang berharga. Secara keseluruhan, King Sui telah berhasil menyerap sekitar 80% dari kekuatan obat pil, hasil seperti itu dianggap relatif tinggi. Akhirnya, dia bisa berhenti khawatir, dia sekarang bisa dengan berani melakukan banyak hal. King Sui merasa sangat santai saat ini. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih ringan, seolah-olah dia telah kehilangan beban yang sangat besar. Kekuatan serangan tubuhnya mencapai 1.500 negara, tubuhnya memiliki pertahanan 3.000 negara. Dengan Grand Perfection Stage Diamond Key, dia secara otomatis mengalami peningkatan kekuatan 1 kali lipat. Dengan perlindungan berlian tahap kesempurnaan besar, dia secara otomatis meningkatkan pertahanan 1 kali lipat. Dengan Grand Perfection Stage Diamond Crossing Reverse, dia secara otomatis mengalami peningkatan kecepatan 1 kali lipat. Di bawah pengaruh ketiga teknik pasif yang menantang surga ini, selama keadaan normal,
King Sui memiliki kekuatan 3.000 negara dan pertahanan 6.000 negara. Menambahkan 50% peningkatan kemampuan oleh energi alam. Menambahkan 30% peningkatan kemampuan oleh State of Immovable As Mountains. Menambahkan 30% peningkatan kemampuan oleh Frenzied Bull Strength. Menambahkan 30% peningkatan kekuatan oleh Heavenly Thunder Slash. Menambahkan 20% peningkatan kekuatan oleh Shield Attack. Menambahkan peningkatan dari Big Dipper Sword, Violet Gold Divine Shield, dan Heavenly Jimat. King Sui memiliki sedikit lebih dari kekuatan 8.200 negara dan sedikit lebih dari pertahanan 10.000 negara. Selanjutnya, ini dalam kondisi tidak menggunakan rompi lapis baja bintang 7 dan perisai armor surgawi. Memikirkan hal ini, King Sui sangat bersemangat. Memasuki alam Valet Jade Immortal, dia menyegarkan dirinya sebelum mengolah dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Cedera, yang sudah dia miliki, pulih di bawah kemampuan pemulihannya yang buruk. Tinju Tai Chi. Dia mengkonsolidasikan kemampuan tubuhnya sebelum perlahan-lahan terbiasa dengan tingkat kemampuan barunya. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya di alam Valet Jade Immortal untuk menenangkan diri. Kali ini, King Sui menemukan kembali gairah sebelumnya. Ketika dia sangat lelah, dia akan beristirahat sejenak sebelum kembali ke kesabarannya, untuk membiasakan diri dengan kemampuan tubuhnya. Teknik penguatan kuno sebenarnya telah mengubah peningkatan kemampuan ini menjadi ki dari teknik penguatan kuno. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiasakan dirinya dengan itu ke tingkat 1 menit, ke titik di mana dia dapat secara tepat memanfaatkan kekuatan penuhnya. Ketika hampir waktunya, dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Di luar sudah gelap tetapi mereka berdua menggantungkan beberapa batu cahaya. Dia perlahan berjalan keluar dan melihat Hai Dongqing berdiri di pintu masuk, menjaganya. Ketika dia menoleh untuk melihat King Sui, dia terkejut, tetapi dia pulih dengan cepat. Aura King Sui sebenarnya memiliki perubahan halus selama periode setengah hari ini. King Sui tidak menyadari bahwa dengan peningkatan kekuatannya dan pelepasan bebannya, dia tampak lebih alami, santai, ada juga sedikit dedikasi dan dominasi. Bagaimana itu? Hai Dongqing bertanya dengan lembut, dia tahu dari wajah King Sui bahwa itu mungkin berjalan dengan sangat baik. Terima kasih banyak. King Sui mengatakan ini dengan tulus. Jika dia tidak membawanya ke sini, akan sangat sulit untuk mencari darah rubah abadi. Dia mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menemukannya atau bahkan tidak dapat menemukannya sama sekali, mungkin mengakibatkan dia kehilangan pelet abadi. Pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Yuan Shu, tanpa resep pil esensi vital yang dia berikan padanya, semua ini mungkin sia-sia. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, akulah yang harus mengucapkan terima kasih. Kata Hai Dongqing. 1 bulan kemudian, aku akan menemanimu kembali, kita akan menghadapi masalahmu bersama. Saya berjanji bahwa Anda tidak akan merasa dirugikan. King Sui memikirkan urusan klan Hai, tentang penampilannya ketika dia benar-benar putus asa dan kurang vitalitas. Jika bukan karena orang-orang terdekatnya, yang meninggalkan benua Green Cloud untuk datang, mengingat karakternya, dia akan keberatan dengan pengaturan seperti itu, bahkan sampai mati. Hai Dongqing memandang King Sui, melihat ekspresi serius dan nada suaranya, yang menunjukkan bahwa itu bukan karena sopan santun, dia merasa sedikit bingung. Dia merasa ingin menangis ketika mendengar pria ini berbicara tentang beban besar yang harus dia pikul. Dia pernah bermimpi bahwa akan ada seseorang yang akan mengatakan ini padanya tetapi dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak akan pernah mungkin, dia tidak punya teman, bahkan jika dia punya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sekarang, pria yang mengatakan mereka bahkan sudah lama tidak berhubungan dengannya. Pertama kali hanya sekitar 15 menit, mereka berbicara untuk kedua kalinya mereka bertemu tetapi itu tidak lama, ini adalah ketiga kalinya dan itu hanya sedikit lebih dari 10 hari. Baginya untuk bertemu dengannya, dia awalnya merasa bahwa itu adalah takdir. Lebih jauh lagi, itu terjadi di kota es dingin, kemungkinan dia bertemu seseorang yang dia kenal dari benua Green Cloud sangat kecil. Di dunia yang begitu besar, bagi mereka berdua untuk bahkan bertukar kalimat sudah bisa dianggap takdir karena jumlah orang yang bisa dikenal dalam hidup mereka terbatas. Baginya untuk membeli villa High Clan di benua Green Cloud sudah menjadi semacam takdir, jadi sejak saat itu, dia bisa bersantai dan mengobrol dengan pria yang menyenangkan ini. Setelah kejadian itu, dia berpikir bahwa mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Jika mereka tidak sengaja mencari satu sama lain, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, ketika dia melihat King Sui di kota es dingin, dia sangat bahagia, itu adalah pertemuan takdir yang ajaib. Karena itu, dia mengesampingkan reservasinya dan mengundang King Sui dan bahkan mengambil inisiatif untuk membantunya menemukan rubah abadi. Mungkin itu karena dia merasa sangat tertekan.
Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya adalah dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia tidak mengerti perasaannya sendiri saat ini, dia hanya tahu bahwa dia hampir tidak bisa menahan air matanya lagi. Tidak peduli seberapa gigihnya dia tetap seorang wanita, dia membutuhkan seseorang untuk menyayanginya, untuk merawatnya. Tidak peduli seberapa kuat dia masih memiliki saat-saat lemahnya. King Sui, dengarkan aku, jangan terlibat dalam masalah ini. Hai Dongqing memandang King Sui dan tersenyum saat dia mengatakannya dengan serius. Apakah Anda takut bahwa saya bukan lawan mereka, bahwa saya akan melibatkan klan Hai? King Sui dengan lembut tersenyum. Apa yang kamu katakan? Aku hanya tidak ingin kamu membahayakan dirimu sendiri, jangan beri aku harapan lagi. Hai Dongqing dengan lembut berkata, nada suaranya memiliki fluktuasi yang tak terlukiskan. Apakah kamu tidak percaya padaku atau kamu tidak mau membiarkan aku membantumu? Saya tidak tahu. Hai Dongqing melemparkan kepalanya ke samping dan melihat ke kejauhan, tatapan bijaknya yang biasa tampak sedikit bingung. Saya tidak punya motif lain, saya hanya ingin membantu Anda karena Anda telah sangat membantu saya. King Sui berkata dengan lembut. Kata-kata King Sui sebenarnya menyebabkan Hai Dongqing terdiam karena dia merasa bahwa dia telah mengambil keuntungan besar darinya selama perjalanan ini. Namun, sekarang dia mengatakan bahwa dia bisa membantunya. Mungkin dia memang membantunya, tetapi dia tidak merasa bahwa dia banyak membantu. Mungkin di dalam hatinya, itu dianggap sangat membantu. Hai Dongqing menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika King Sui mengatakan bahwa dia akan membantunya, dia tidak segembira yang dia bayangkan. Karena dia merasa bahwa dia masih belum bisa mengalahkan orang-orang itu dalam pertempuran. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan, kita akan tinggal di sini dan berkultivasi di sini dengan baik selama bulan ini sebelum kembali. Percayalah, saya tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Jika itu hanya akan berakhir pada saya mengorbankan diri saya sendiri, saya tidak akan melakukannya. Hanya aku yang sekarat akan menjadi masalah kecil, tetapi jika aku akhirnya menyeret kalian bersamaku, aku tidak akan pernah menemukan kedamaian dalam kematian. King Sui mengatakan ini seolah-olah dia sedang bercanda. AST-704 kembali ke kota es dingin, memikul bebannya. Pada akhirnya, Hai Dongqing tidak menyetujui apapun dan King Sui tidak mengomelinya lagi tentang masalah ini. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan mengambil tindakan, setidaknya dia harus memastikan kesejahteraan Hai Dongqing. Waktu perlahan berlalu hari demi hari, peningkatan King Sui terlihat jelas. Bagaimanapun, satu hari sama dengan 50 hari untuk King Sui, peningkatan kekuatan yang eksplosif itu telah dikonsolidasikan dan distabilkan. Hai Dongqing juga berlatih keras setiap hari, dengan pil obat King Sui, kekuatannya meningkat secara signifikan. Pada siang hari, King Sui dan Hai Dongqing akan berdebat, sangat menakutkan untuk melawan Hai Dongqing ketika dia mengenakan set gaun pertempuran perak Luan, terutama selama 15 menit kekuatan Luan itu. Selama 15 menit itu, King Sui akan menggunakan tingkat kekuatan yang memadai untuk berdebat dengannya. Waktu cepat berlalu, 1 bulan telah berlalu. Untuk King Sui, 1 bulan ini sama dengan sedikit lebih dari 4 tahun. Dia tidak hanya membiasakan diri dengan kekuatan barunya, dia bahkan berhasil meningkatkan dasar-dasarnya. Hal bahagia lainnya adalah, bahwa dengan peningkatan kemampuan King Sui, efek dari jimat surgawinya juga meningkat. Bagaimanapun, jimat surgawi itu menggunakan kemampuan King Sui sebagai nilai dasar. Selain dari Descending Heavens Jimat, yang mempengaruhi kemampuan lawan dan mengambilnya sebagai nilai dasar. Itu akan menjadi lebih kuat di fase selanjutnya, tetapi itu adalah jalan yang sulit untuk dilalui. Kebanyakan orang, yang mengolah jimat surgawi, tidak akan mengolah jimat surga yang turun karena rasanya tidak signifikan dibandingkan. Selama 1 bulan ini, mereka berdua hidup bersama, berinteraksi satu sama lain, makan bersama, dan terkadang membunuh binatang iblis bersama-sama. King Sui juga akan mengajarinya beberapa hal, seperti memasak dan berkultivasi. Seperti tinju tai chi dan bentuk harimau, cara mengencangkan otot dan tulang, cara mengolah hatinya, Hai Dongqing tidak menolaknya, setiap pagi dia akan berlatih tinju tai chi dan bentuk harimau juga. Waktu 1 bulan tidak lama tetapi bagi King Sui, itu beberapa tahun. Selain itu, dia masih memiliki hutang budi yang besar padanya, tanpa sadar, dia sudah mulai memperlakukannya sebagai keluarga. Itu adalah perasaan yang luar biasa, bukan perasaan romantis, lebih seperti keluarga, seperti saudara kandung. Berharap yang terbaik untuknya, ingin dia bahagia. Hai Dongqing tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, apa yang telah diberikan King Sui padanya menyebabkan dia malu dan benar-benar bingung.
Ia masih membiasakan diri, sejak kecil ia selalu menjadi penopang keluarganya. Jadi, tidak ada yang merawatnya karena tidak ada seorang pun di keluarganya yang mampu. Dengan demikian, dia menjadi kesepian dan menyendiri. Dongqing, makan sesuatu, kita akan kembali ke Cold Ice City sebentar lagi. King Sui berkata ke arah Hai Dongqing, yang sedang berkultivasi. Selama periode waktu yang lama ini, mereka berdua sudah mulai memanggil satu sama lain dengan nama. Hai Dongqing awalnya memanggilnya King Sui, mungkin karena dia merasa dia lebih muda darinya. Perlahan, saat mereka berdua semakin akrab satu sama lain, dia merasa aneh bagi King Sui untuk memanggilnya Nona Hai, jadi dia memintanya untuk memanggilnya dengan namanya. Ketika kembali disebutkan, Hai Dongqing tidak tahu harus merasa apa. Dia merasa bahwa 1 bulan di sini lebih baik daripada waktu yang dia habiskan di Seven Stars Street, tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang membuatnya frustrasi, tidak perlu melihat wajah menjijikkan orang-orang itu. Tapi sekarang, sudah waktunya untuk kembali. Selama makan, Hai Dongqing sangat linglung. Setelah makan sedikit, dia kehilangan makan, dia memiliki ekspresi kesepian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Apakah Anda masih memikirkan masalah klan Hai? Apakah Anda tidak puas? Kamu tidak ingin menjadi selir dari kepala klan Luo Klan? King Sui mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut. Tentu saja saya tidak mau tetapi beberapa hal tidak dapat dikendalikan. Ada kalanya seseorang lemah dan tidak mampu mengendalikan hal-hal di sekitarnya. Bahkan jika mereka dapat membuat pilihan, itu akan menjadi pilihan yang tidak ingin mereka buat, dan mereka harus terlihat seolah-olah mereka senang karenanya. Saya kesakitan, namun saya harus membuatnya sedemikian rupa sehingga orang luar berpikir bahwa saya sangat gembira. Hai Dongqing berkata dengan getir. Selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu. King Sui berkata dengan lembut, dia sekarang bisa mengatakan ini dengan santai, dia merasa bahwa dia sekarang memiliki hak untuk melakukannya. Dengan peningkatan besar dalam kemampuan, selain mampu menyerap semua energi ini dan menggunakannya, kemampuannya dengan senjata tersembunyi tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, King Sui merasa bahwa dia dapat mengungkapkan pikirannya, dia tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Dia hanya akan menjadi lebih kuat, burung api, gajah raksasa berlian, kaisar langit ratu lebah, dan binatang iblis lainnya akan menjadi lebih kuat juga. King Sui, set gaun pertempuran perak luan ini, Hai Dongqing berkata kepada King Sui saat mereka akan kembali. Dongqing, jika kamu mencoba mengembalikan ini padaku, aku akan membuangnya. Apakah kamu tidak menginginkan aku sebagai temanmu? King Sui menyela kata-kata Hai Dongqing. Tidak, meskipun aku benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi aku haus akan teman-teman sepertimu. Jadi, saya menghargai persahabatan ini, Anda adalah teman saya dan selamanya akan begitu. Hai Dongqing tersenyum dan berkata, kamu juga temanku selamanya. King Sui tersenyum pada Hai Dongqing. Mereka berdua tersenyum ketika mereka saling memandang, perasaan menghargai satu sama lain muncul, mereka berdua sebenarnya memiliki banyak kesamaan, atau bisa dikatakan, mereka sangat mirip. King Sui adalah pilar dukungan untuk klan King, Hai Dongqing adalah pilar dukungan klan Hai di benua Green Cloud. Mereka harus menghadapi segala macam situasi dan harus berjuang untuk kemuliaan klan. Tanpa disadari, kepergiannya selama 1 bulan membuat klan Hai khawatir, mereka mengira Hai Dongqing telah pergi dan tidak akan pernah kembali, ada orang yang senang dan juga putus asa. Hai klan, Hai Dongying, itu adikmu, tapi dia benar-benar meninggalkanmu. Saat itu, dia bahkan berpura-pura dan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkanmu, namun dia masih dibawa pergi tetapi pria lain. Apa salahnya menikahi kepala klan Luo Klan? Dengan cara ini, klan kami dapat bersekutu dan mengatasi masa-masa sulit ini. Seorang pria tua gemuk dengan marah berkata kepada seorang pria paruh baya yang tampan. Saya sangat menyesal datang ke benua tengah. Leluhur, apakah Anda melihat ini? Ini adalah klan Hai, tidak lagi klan Hai yang sama seperti ketika Anda pergi. Saya mengecewakan Dongqing, saya mengecewakan Hai Klan. Pria itu menghela nafas dengan pahit. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukan adikmu. Atau yang lain, saya tidak keberatan mengirim putri Anda sebagai pengganti. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi tidak senang. Hai Zen, kamu berani. Sia sudah menikah. Hai Dongqing berteriak dengan kemarahan di matanya. Aku lupa memberitahumu, kepala klan Luo Klan memiliki fetis, dia menyukai janda dan wanita yang sudah menikah, terutama yang baru menikah. Luo sudah mendorong kita, klan Tu hanya menunggu klan Luo mengubah pendirian mereka, saya tidak punya pilihan lain.
Hai Zhen berkata dengan tenang. Jika kamu berani melakukan itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan melawanmu. Mata pria itu memerah dan berteriak pada Hai Zhen. Bertarung. Dengan apa? Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Jika bukan karena kakakmu mengatakan bahwa kamu harus tidak terluka, aku pasti sudah membunuhmu. Abaikan saja, Anda masih punya anak, saya tidak ingin melihat Anda memutuskan garis keluarga Anda. Ketika Hai Zhen mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hai Dongying mengepalkan tinjunya dengan erat, telapak tangannya sudah mengeluarkan darah. Pria yang mengagumkan ini direduksi menjadi keadaan seperti itu, dia tidak punya jalan keluar lain, hidup lebih buruk daripada mati tetapi dia tidak bisa mati. Darah menetes dari sudut mulutnya, tidak yakin apakah dia memuntahkan darah atau hanya menggigit lidahnya. Klan Luo, kakak, Hai Dongqing sudah hilang selama sebulan. Seorang pria tua berkata kepada seorang pria yang tampaknya setengah baya. Kakak, saya harus bergantung padanya untuk membantu terobosan, Divine yang energi, saya. Kirim orang untuk mencari, selama dia ada di suatu tempat di dekatnya, lalu temukan lokasinya. Pria itu tampak menyesal. Mengapa wanita ini begitu penting dalam membantu membuat terobosan? Pria tua itu bertanya dengan curiga saat dia melihat pria itu. Saya sudah berada di kemacetan ini selama 100 tahun, saya tidak dapat membuat terobosan lagi dalam energi yang surgawi. Kakak, saya memiliki pandangan yang baik pada wanita, Hai Dongqing pasti dapat membantu saya menembus kemacetan ini dan mencapai kemampuan puncak martial Sein. Kakak, ku dengar dia pergi ke Gunung Awan Ichi dengan pria itu. Sudah lama sekali, apakah menurutmu sesuatu terjadi padanya? Pria tua itu menatap pria itu dengan khawatir. Pergi ke Gunung Ichi Cloud. Pria itu mengerutkan kening. Iya, saya harap dia tidak masuk terlalu dalam, atau dia akan mati. Saya tidak dapat melakukan apapun di kedalaman tempat itu, ada terlalu banyak binatang iblis yang memiliki kemampuan lebih dari 10.000 negara. Kakak, bagaimana dengan masalah klan Tu? Jangan repot-repot dengan masalah klan Tu, saya sudah berbicara dengan mereka. Setelah wanita Hai Klan menjadi selir saya, maka mereka dapat mengambil tindakan. Selama dia terlambat 3 hari, maka itu bukan lagi masalah kita. 1 minggu kemudian, mereka berdua kembali ke kota es dingin, mereka telah kembali setelah pergi selama 1 bulan. Mengendarai burung api, mereka langsung mendarat di halaman Hai Dongqing. Mereka menemukan bahwa pintu sudah terbuka dan ada suara orang berbicara di halaman. Hai Dongqing mengerutkan kening, King Sui tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti Hai Dongqing masuk. Ada beberapa pria di sana minum anggur, mereka telah mengubah halaman menjadi berantakan. Selanjutnya, ada seorang wanita di samping masing-masing pria. Saat mereka sedang minum, terkadang terdengar suara wanita yang memprotes dengan genit dan tawa pria. King Sui dan Hai Dongqing hanya masuk sebentar dan mereka terlihat oleh salah satu wanita dalam pelukan salah satu pria. Wanita itu menggunakan tangannya untuk menyentuh pria itu dengan kaget. Pria itu mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Dongqing masuk, dia tercengang dan terpana. Tindakannya terlihat oleh orang lain dan mereka semua menoleh. Hei, bukankah ini Nona Hai, siapa pria liar ini? Kami pikir Anda tidak akan pernah kembali. Seorang pria dengan suara lembut berdiri dan berkata. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, rambutnya beruban, perawakannya tinggi dan kokoh, kulitnya sangat putih, dia memiliki suara yang lembut, sangat mudah bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah pria yang tidak punya nyali. Hai Chuan, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Hai Dongqing mengerutkan kening dengan sedih. Hai Chuan adalah saudara laki-laki Hai Zhen, dia mengandalkan fakta bahwa saudaranya adalah kepala klan dan berusaha keras. Bakatnya cukup bagus tapi dia terlalu bejat. Meski begitu, dia masih seorang martial Sein kelas 3. Dia dianggap memiliki kekuatan yang layak di klan Hai, bagaimanapun juga, klan Hai sudah menurun. Haha, kamu adalah orang dari klan Hai, tentu saja, tempat ini milik klan Hai. Mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Mengapa Anda membawa orang liar kembali ke sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sekarang adalah orang dari klan Luo? Hai Chuan berkata tanpa peduli, dia bahkan mengulurkan tangannya dan meraih wanita itu dalam pelukannya, matanya menyala dengan nyala api saat dia melihat Hai Dongqing. Siapa bilang dia adalah orang dari klan Luo? Bagaimana klan Luo layak untuknya? King Sui maju selangkah dan berkata dengan lembut tetapi suaranya sangat berbeda, memasuki telinga semua orang. AST 705 pergantian acara, belum selesai kata-kata King Sui terlalu tumpul. Klan Luo adalah klan terbesar dan paling menonjol di kota es dingin. Bahkan klan Tu tidak akan berani membuat keributan dengan anggota klan Luo. Klan Hai telah jatuh ke dalam kekacauan total,
jadi mereka sangat membutuhkan dukungan klan Luo untuk menyelesaikan masalah mereka dengan klan Tu. Ini bukan kasus yang sederhana untuk memulai, dan menjadi lebih rumit setelah King Sui mengatakan bahwa klan Luo tidak akan pernah pantas mendapatkan wanita seperti Hai Dongqing. Di dunia 9 benua, mereka yang memiliki kekuatan dan keterampilan bela diri yang kuat akan dapat memiliki semuanya. Mereka tidak hanya dapat memiliki wanita paling spektakuler di dunia, mereka juga dapat memiliki banyak wanita lain jika mereka mau. Intinya, kepala klan Luo memiliki hak untuk pantas mendapatkan setiap wanita di Ice Cold City, terlepas dari statusnya. Nak, aku akan berurusan denganmu nanti. Ini adalah klan Hai, jadi kamu tidak berhak mengatakan hal yang tidak berguna seperti itu. Jika kamu tidak ingin mati, maka tutup mulutmu. Hai Chuan berteriak dengan suara melengking tipis meskipun memiliki nada yang lembut. Aku tidak menyangka seseorang yang bukan pria atau wanita bisa berteriak dengan cara yang menusuk seperti ini. Anda memiliki denyut nadi yang sangat lemah. Jika Anda tidak bergantung pada obat-obatan, bahkan jika wanita itu menunjukkan dirinya kepada Anda hanya bisa berdiri dan mengawasinya. Buang-buang uang saja. Komentar santai King Sui benar-benar membuat Hai Chuan marah. Wajahnya memerah karena marah, seolah-olah seseorang telah menginjak bulu ekornya. King Sui telah menyentuh rasa sakit utamanya, yang Hai Chuan berhasil sembunyikan di balik sikap lembutnya pada hari-hari biasa. Terlepas dari itu, bahkan jika seseorang mengetahuinya, tidak ada yang berani menyebutkannya ke wajahnya sebelumnya. Nak, kamu benar-benar memintanya. Memiliki mulut yang cerdas bukanlah sifat terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Saya akan menganggap Anda mampu jika Anda bisa mempertahankannya di depan orang-orang kuat nanti. Hai Chuan perlahan berjalan ke King Sui saat dia berbicara. Biarkan aku yang mengurus ini untukmu. King Sui melangkah mundur sedikit dan berkata dengan nada lembut kepada Hai Dongqing tanpa menoleh ke arahnya. Hai Dongqing masih merasa bingung saat ini. Namun, karena pria-pria di halaman ini tidak memiliki rasa hormat dasar yang tersisa di jiwa mereka, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan mereka. Dia merasa perlu turun tangan untuk menyelamatkan situasi agar tidak semakin buruk. Jika kakak laki-lakinya ada di sini, dia tidak akan menyetujui perilakunya sekarang. Biarkan aku melakukan ini sendiri. Hai Dongqing melangkah ke sisi King Sui sambil memegang pedang perak Luan. Dongqing, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan anggota klan Hai? Hai Chuan menatap tajam ke arah Hai Dongqing. Dia tahu betul bahwa wanita ini tidak boleh mati, karena klan Hai masih membutuhkannya untuk kelangsungan hidup klan. Dia menjawab dengan cepat mengarahkan pedang ke arahnya dengan tujuan. Kecepatan dan sikapnya telah merusak keseimbangan Hai Chuan, jadi dia segera meminum anggurnya untuk kembali ke situasi yang sebenarnya. Hai Dongqing awalnya adalah seorang martial saint dasar, tetapi dia telah berhasil naik ke level martial saint kelas 2 karena pil obat King Sui. Gaun pertempuran perak Luan yang dia kenakan juga menggandakan kekuatannya, yang berarti dia sekarang lebih kuat dari martial saint kelas 2. Dia sudah melampaui kekuatan Hai Chuan, jadi bahkan tanpa kekuatan Luan, dia akan mengalahkan Hai Chuan dengan mudah. Jika dia memanggil Silver Spirit Beast untuk membantunya dalam pertarungan, dia bisa dengan mudah membunuh pria banci ini dalam hitungan detik. Hai Chuan mendorong wanita dalam pelukannya dan mulai menatap Hai Dongqing dengan serius. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu dalam kurun waktu sebulan? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luan Silver Battle Dress yang dia kenakan adalah alasan utama dia menjadi sangat kuat. Kakakmu dan yang lainnya ada dalam genggamanku. Apakah kamu tidak peduli apakah mereka hidup atau mati? Saat itu, beberapa lusin pria datang ke halaman secara berurutan. Orang yang mengajukan pertanyaan itu tidak lain adalah seorang pria setengah tua kekar bernama Hai Zhen, kepala klan Hai. Hai Dongqing, yang berada dalam posisi bertarung, tiba-tiba berhenti. Meskipun dia sangat marah, Hai Chuan tidak mencoba untuk melawannya. Dia tahu bahwa Hai Dongqing tidak dapat disentuh, jika tidak, saudaranya akan membunuhnya. Klan Hai masih membutuhkan wanita ini untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri. Klan Hai dulunya adalah salah satu dari 3 klan besar kota es dingin. Sekarang yang bisa Anda lakukan hanyalah memohon belas kasihan seperti anjing. Sungguh lelucon. King Sui tidak peduli siapa kepala klan itu. Dia menertawakan klan Hai secara langsung tanpa menahan diri. Pemuda, Anda cukup kuat, tapi jangan terlalu sombong. Saya tidak tahu apakah Anda orang bodoh yang tak kenal takut atau seseorang yang bingung dengan situasi kita. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sendiri yang dapat menantang seluruh Hai Klan? Hai Zhen mengerutkan kening saat dia melihat King Sui. Pada saat itu, dia melepaskan aura penekan yang kuat dari tubuhnya.
King Sui dapat mengetahui dari auranya bahwa dia adalah seorang martial saint kelas 10 yang memiliki kekuatan sekitar 6.000 negara. King Sui memiliki keterampilan khusus untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Aura tersamarnya mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki kekuatan kurang dari 3.000 negara, kurang dari setengah kekuatan Haizen. Meskipun King Sui adalah seorang pejuang bela diri yang luar biasa, lawannya bahkan tidak akan menganggapnya serius. Haizen juga samar-samar bisa menebak dari klan mana King Sui berasal. Dia akrab dengan kota es dingin lebih dari siapapun, jadi tentu saja dia akan tahu klan mana yang memiliki keturunan yang kuat dan mana yang tidak. Namun terlepas dari keakrabannya, tidak mungkin klan manapun di kota es dingin memiliki seseorang yang sekuat King Sui. Saat dia masih menebak-nebak dari klan mana King Sui berasal, King Sui berbicara dengan nada acuh tak acuh, klan Hai masih tidak layak. Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Klan Hai seperti unta, dan bahkan jika mati karena kelaparan, itu masih akan lebih unggul daripada kuda biasa. Kata-kata King Sui adalah tanda bahwa dia siap untuk menantang seluruh Hai Clan. Hahaha, Haizen, yang ada dalam pikirannya beberapa saat yang lalu, mulai tertawa terbahak-bahak. Ia merasa pemuda di hadapannya sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata gila. Dia hanya bisa digambarkan sebagai orang bodoh, dan orang yang bodoh pada saat itu. King Sui tidak membuang napas lagi. Orang-orang ini seperti semut di matanya, jadi tidak peduli bagaimana penampilan mereka atau sikap apa yang mereka tunjukkan, setiap gerakan provokasi hanya akan menghasilkan ketidakpedulian. King Sui juga tahu mengapa orang-orang kuat ini bisa tetap tenang meskipun kata-katanya memprovokasi. Orang-orang ini telah memiliki pengalaman tentang banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, serta hal-hal yang dipaksakan kepada mereka tanpa alasan. Karena itu, mereka secara bertahap belajar untuk tidak merasakan apa-apa, karena mereka dapat memecahkan masalah ini dengan jentikan jari. Terkadang mereka terlalu malas untuk menyelesaikannya, karena masalah ini seperti genangan air kecil, mereka tidak akan pernah bisa menjadi gelombang yang kuat. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah melepaskan keluarga Dongqing, dan mereka tidak akan pernah berhubungan lagi dengan kalian semua. Yang kedua adalah bagi saya untuk memaksa Anda untuk membiarkan mereka pergi. King Sui menunggu sampai Haizen selesai tertawa sebelum dia mulai berbicara lagi. Nada suara King Sui tenang, dan tidak gila, seperti yang dipikirkan Haizen. Di sisi lain, kata-katanya mulai membuat marah semua anggota klan Hai. Kakak, mengapa kamu masih berbicara dengannya? Bunuh dia. Paman, biarkan aku membunuhnya. Seorang pria tampan dengan pelipis beruban berbicara lebih dulu. Tidak ada yang berani berbicara dengan klan saya seperti itu. Anak muda, kamu yang pertama. Haizen tertawa sebentar sebelum dia mulai berbicara lagi. Benar-benar bodoh. Saya tidak tahu bahwa Anda masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu bahkan setelah menjadi anjing klantu. Anda bahkan harus menghancurkan kebahagiaan keluarga setelah Anda diintimidasi oleh klan Luo. Nenek moyang klan Hai telah kehilangan martabat mereka karena Anda. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan menghadapi mereka setelah Anda mati. Berhentilah berpura-pura berbicara dengan sikap anggun dan superior, seolah-olah Anda benar-benar bidadari. Kata-katamu mulai terdengar menjijikkan dan mengerikan. King Sui tidak bisa menahan tawa. Orang-orang ini selalu mengucapkan kata-kata tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dan beberapa dari mereka bahkan tidak menggunakan otak mereka sama sekali sebelum mereka berbicara. Mereka hanya bisa menyalahkan kebiasaan buruk mereka sebagai akibat dari berbicara seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Kata-kata King Sui adalah kebenaran, dan kata-katanya membungkam Haizen sepenuhnya. Wajah Haizen memerah karena malu karena dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap mata King Sui, anak muda, kamu sudah mati. Aku akan mengatakannya lagi, lepaskan keluarga Dongqing sekarang. King Sui tetap tenang saat dia melihat langsung ke Haizen. Anda, pergi ke neraka, kamu inbrida. Pria yang memanggil Haizen saat pamannya mengayunkan pedangnya ke King Sui saat dia bergegas ke arahnya. Dia mengarahkan pedangnya dan membidik leher King Sui. King Sui bahkan tidak melihat lawannya yang masuk saat dia melangkah maju dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya tampak seperti mengepal. Kemudian dia menariknya kembali, maju selangkah lagi, dan memukul dada pria itu. Dalam sekejap, semuanya berakhir. Pria ini adalah yang terbaik dari generasinya di klan Hai, karena bahkan Hai Chuan tidak berada di levelnya. Sekarang dia telah membunuh dalam sepersekian detik oleh pemuda ini, dengan tangan kosong tidak kurang. Kekuatan macam apa ini? Semua orang di tempat kejadian terkejut, termasuk Hai Dongqing. Haizen benar-benar bingung saat dia berdiri di sana menonton dengan bingung.
Dia bahkan tidak bisa membunuh keponakannya Chong, semudah ini bahkan jika dia sudah mencobanya. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa memiliki kekuatan keji seperti ini? King Sui secara alami memutuskan kekuatan hidup pria itu ketika dia dengan bersemangat melontarkan komentar menghina dan mengajukan diri untuk membunuh King Sui. Yang terbaik menurut pendapat King Sui bahwa dia telah membunuhnya dalam satu gerakan cepat. Kembalikan anakku. Pria tua itu berteriak marah saat dia bergegas menuju King Sui. Dia tampak sakit hati saat dia pindah ke King Sui. Itu sudah diduga karena bagaimanapun juga, putranya telah meninggal. Namun, pada dasarnya manusia itu egois. Dia berhak untuk benar-benar marah karena itu adalah putranya. Di sisi lain, dia tidak akan peduli dengan anak orang lain. Mereka tidak masalah baginya, dan dia lebih suka menggunakan kekuatannya untuk mengorbankan Hai Dongqing dan yang lainnya demi keuntungannya sendiri. Kakak ketiga, hati-hati. Hai Zhen berteriak panik. Saudara-saudaramu semua memiliki darah yang sama dengan keluarga besarmu yang tinggal ribuan mil jauhnya. Meskipun garis keturunan antara Anda dan mereka agak jauh, Anda masih memiliki keberanian untuk memaksa mereka ke ujung jalan mereka. Anda benar-benar layak untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. King Sui masih tidak mengeluarkan senjatanya saat dia melangkah maju dengan tiba-tiba. Mengaum. The Tiger's Roar memiliki aura yang bisa membanjiri mereka yang mendengarnya. Bentuk harimau King Sui telah melampaui tahap kesempurnaan agung sejak lama, dan dengan satu gerakan cakar harimau Riping, dia mampu menghancurkan pergelangan tangan lawannya dengan mudah. Dia mengakhiri hidup lawannya dengan gerakan Crouching Tiger dan Tiger Laceration berikutnya. Pertempuran berakhir begitu saja. King Sui baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika semuanya berakhir. Dia telah memulai gerakannya ketika dia mulai berbicara sebelumnya. Tanpa banyak usaha, dia telah membunuh dua martial science dan keduanya membunuh sepersekian detik. Pada saat ini, semua orang memiliki rahang terbuka lebar saat mereka melihat dengan tak percaya. Baru sekarang ketika mereka merasakan aura penindasan yang luar biasa dari King Sui, mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka dalam bahaya besar. Aku tidak ingin membunuh lagi. Kalian semua masih punya pilihan. King Sui menatap Hai Zhen saat dia berbicara dengan tenang. Tidak perlu untuk pilihan, saya akan membuat satu untuk mereka. Saat itu, sebuah suara yang terdengar kuno terdengar. Seorang pria tua perlahan masuk ke halaman. King Sui sudah merasakan seseorang masuk, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu juga akan menjadi anggota klan Hai. Leluhur tua, titik. Dalam satu saat, semua anggota klan Hai memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, terutama Hai Zhen, yang menatap tak percaya saat dia melihat pria tua yang berjalan masuk. Pada saat yang sama, tiga lelaki tua pucat dan beberapa lusin orang berjalan di belakang lelaki tua itu juga. Salah satunya adalah kakak laki-laki Hai Dongqing, dan yang lainnya adalah seorang wanita bernama Hai Xia. Berdiri di depan adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan yang merona di pipinya. Matanya adalah satu-satunya yang dipenuhi dengan perubahan kehidupan dan kebijaksanaan. Ekspresinya tenang dan lembut, seperti ketenangan air yang tenang. Tante, Hai Xia dan Hai Long berlari menuju Hai Dongqing sambil berteriak kegirangan. Seorang pria anggun berjalan menuju Hai Dongqing sebelum dia tersenyum pahit dan berkata, saya minta maaf Anda harus melalui ini. Leluhur tua, Hai Zhen dengan cepat berlutut di lantai. Tubuhnya menggigil ketakutan saat dia membungkuk di tanah. Bodoh yang tidak berguna, apakah Anda pikir saya akan segera mati? Apa gunanya menurut Anda yang akan Anda lakukan untuk klan dengan tindakan ini? Anda tidak memiliki martabat untuk hidup lebih dari 100 tahun jika Anda dipaksa untuk menempuh jalan ini. Pria tua itu beringsut lebih dekat ke Hai Zhen saat dia berbicara dengan nada tenang. Leluhur tua, aku salah. Aku seharusnya tidak menyakitimu, dan aku seharusnya tidak begitu serakah untuk menjadi kepala klan Hai. Saya salah. Leluhur tua, murid Hai Zhen semua berlutut pada saat yang sama, dengan keringat mengalir di punggung mereka. Ambil semuanya kembali. Hukum mereka sesuai dengan aturan klan, kata pria tua itu dengan tenang. Iya Pak, orang-orang tua di belakang para murid membungkuk ketika mereka menerima perintah. Leluhur tua, tolong kasihanilah. Suara tangisan mereka berkurang saat mereka diseret. King Sui tidak mengira semuanya akan berakhir seperti itu, tapi itu masih belum berakhir. AST-706 Seindah Abadi, Periguye pergantian peristiwa terakhir memang sedikit tidak terduga. King Sui berasumsi bahwa masalah klan Hai hanya bisa diselesaikan melalui kekuatan bela diri. Dia tidak berharap leluhur tua dari klan Hai akan keluar pada akhirnya. Selain itu, sepertinya dia telah dilukai oleh Hai Zhen sebelumnya. Hai Zhen, Hai Chuan, dan yang lainnya dibawa pergi oleh seseorang.
Ada sekitar beberapa lusin orang lagi di belakang lelaki tua itu. King Sui menebak bahwa mereka adalah anggota inti dari Hai Clan, tetapi dari garis keturunan Hai Clan lainnya. Baru sekarang lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke King Sui. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan wajahnya menunjukkan bahwa dia terkesan. Dia kemudian berbalik ke arah Hai Dongying, Hai Dongqing, Hai Long, Hai Xia, dan yang lainnya. Ada lebih dari 10 orang di sisi Hai Dongqing. Mereka adalah anggota inti Hai Dongqing dari klan Hai di benua Green Cloud. Mereka semua berhubungan langsung dengannya dengan darah. Meskipun klan Hai di benua awan hijau cukup besar, koneksi mereka lemah dan bahkan secara bertahap menurun. Meskipun, orang-orang dari Hai Clan sangat luar biasa. Selain itu, bahkan penjaga klan Hai adalah ahli yang disewa dengan uang, atau tentara yang bersedia menyerahkan hidup mereka untuk klan Hai karena mereka sebelumnya telah diberikan bantuan oleh klan Hai. Dongying sudah memberitahuku tentang kalian semua. Saya adalah saudara kandung dari leluhur Anda yang telah meninggal dunia. Karena kamu semua adalah keturunannya, maka kamu adalah aku, Hai Tian, dan keturunan Hai Clan, kata lelaki tua itu dengan lembut. Nada suaranya tenang dan hangat. Gelombang emosi yang tidak diketahui menggelegak di hati Hai Dongqing tepat pada saat ini. Dia diam memperhatikan lelaki tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cucu saya, Hai Tian, adalah degenerasi yang telah bersekongkol melawan saya. Ini menyebabkan saya tidak dapat keluar dari pengasingan selama 100 tahun. Aku bahkan hampir kehilangan nyawaku beberapa kali. Klan Hai telah mengecewakan kalian semua. Jika sesuatu terjadi pada kalian semua, aku akan mengecewakan kakak bahkan dalam kematianku, lelaki tua itu berbicara perlahan sambil menatap Hai Dongqing. Ini tidak ada hubungannya dengan leluhur tua. Itu bukan salahmu. Hai Dongqing berkata dengan lembut. Kalian semua datang ke sini dari jarak 10 juta li hanya untuk dianiaya seperti ini. Orang tua ini telah mengecewakan kalian semua. Hai Tian berkata dengan tulus. Tolong berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Sebelum kematiannya, leluhur tua membuat kami memikirkan segala cara yang mungkin untuk kembali, dan kami telah berhasil melakukannya. Dia telah melihatnya dan keinginannya seharusnya terpenuhi. Karena semuanya menjadi seperti ini, kita akan kembali ke benua Green Cloud setelah semuanya beres, Hai Dongqing merenung sebelum berbicara. Gadis, kamu memiliki struktur tubuh yang indah. Prestasi masa depan Anda akan sangat mendalam. Klan Hai menurun dan tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat. Kalian semua adalah cucu Hai Kong dan juga cucu dari Hai Clan. Orang tua ini dengan tulus meminta Anda untuk tinggal di sini. Saya akan menyerahkan semua yang ada di Hai Clan kepada Anda semua. Saya percaya Anda semua akan memimpin klan Hai menuju kemakmuran, kata Hai Tian dengan sungguh-sungguh. Orang tua, saya tidak ingin terlibat dengan klan Hai lagi. Bagaimana kalau kita berpura-pura tidak pernah datang ke sini sebelumnya? Hai Dongqing tidak bisa tidak merasa putus asa setiap kali dia mengingat semua yang telah dilakukan klan Hai. Jadi, kamu tidak bisa memenuhi permintaan orang yang akan mati. Saya tidak ingin Hai Clan dihancurkan di tangan saya. Orang tua ini memohon padamu, kata Hai Tian memohon dengan kesakitan. Anda, Hai Dongqing menatap orang tua ini dengan kaget. Saya tidak akan bisa melewati bulan ini. Nak, lelaki tua ini akan membantumu menghilangkan ancaman sebanyak mungkin di bulan terakhirnya, kata lelaki tua itu setelah berpikir sejenak. Hai Dongqing sebenarnya puas dengan hidupnya. Dia lebih merindukan kehidupan biasa di mana dia bisa menghabiskan hari-harinya di waktu luang. Karena dia sudah berada di jalan buntu, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mencapai akhir hidupnya kali ini dan disambut oleh jurang neraka. Bahkan tidak ada pilihan yang tersisa untuk dia pilih. Mereka pasti akan mematuhimu. Kalian semua sudah datang ke benua tengah, jadi kalian harus tetap tinggal. Tinggal, mereka semua telah dihukum oleh aturan klan. Tolong tetap di sini. Beberapa lusin orang di belakang lelaki tua itu memberitahu Hai Dongqing. Ini sangat membingungkannya. Mengapa mereka ingin dia mengambil alih klan Hai? Apakah itu hanya karena struktur tubuhnya yang indah? Padahal, dia langsung menyadari begitu dia melihat cara lelaki tua itu memandang King Sui. Tidak peduli apa masa depannya, orang yang dipilih di matanya adalah King Sui. Dia pasti mengira King Sui adalah suaminya. Setuju saja, King Sui berkata sambil tersenyum. King Sui mempertimbangkan kepribadian Hai Dongqing. Bahkan dengan fakta bahwa dia telah ditempatkan pada posisi tinggi selama beberapa tahun terakhir, kemampuannya tidak benar-benar berkembang. Dia bisa membantunya menjadi makhluk terhebat di kota es dingin. Dengan cara ini, dia bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Dia berharap dia bahagia. Setelah Hai Dongqing mendengar kata-kata King Sui, dia menatapnya dan kemudian mengangguk pada lelaki tua itu.
aku akan melakukan yang terbaik, tapi aku tidak bisa menjamin untuk menjadi yang terbaik. Itu keren. Aku percaya padamu. Ayo pergi, kita kembali ke klan Hai. Koma titik. Berita tentang klan Hai menyebar seperti api di kota es dingin. Klan Tu. Ayah, sepertinya Hai Tian telah keluar. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria parubaya yang memiliki penampilan tangguh menanyai pria tua bertubuh kekar lainnya di aula utama kediaman Tu. Dilihat hanya dari penampilan sesepuh, sepertinya dia baru saja mencapai senioritasnya. Tapi mata yang tampak berlumpur dan alis seputih salju 6 inci itu mengungkapkan usianya yang sangat tua. Alis tidak akan menggantung 3 inci untuk seseorang di bawah usia 200 tahun. Orang seperti itu setidaknya berumur 300 tahun. Aula utama klan Tu sangat mewah. Lantai birk yang mewah, mural dan meja seperti kristal. Hai Tian. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Tingkat kultivasinya saat ini juga jauh lebih rendah dari milikku. Tidak perlu khawatir tentang dia. Kita hanya perlu mewaspadai klan Luo. Kami tidak mampu menyinggung klan yang mengakar ini sekarang. Biarkan mereka menjadi sombong di luar sana selama beberapa tahun lagi. Tatapan berlumpur lelaki tua itu segera berubah jernih pada saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria itu bertanya pada pria tua itu dengan hormat. Terbukti bahwa posisi lelaki tua itu di klan Tu cukup tinggi. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Tunggu kakek tua dari klan Hai itu mati. Pastikan untuk menonton setiap gerakan dari klan Luo. Saya punya berita bahwa klan Luo pasti akan bergerak untuk merebut wanita itu. Tentu saja, klan Hai secara alami akan menolaknya. Ini akan menjadi kesempatan kita. Ingatlah untuk menjaga kerahasiaan ini dan mengingatkan orang lain yang terlibat untuk mengetahui tempat mereka selama periode waktu ini. Pria tua itu berpikir sejenak sebelum berbicara dengan nada tegas. Dipahami. Pria itu membungkuk dengan gembira sebelum pergi. Klan Luo, kakak, Hai Tian telah keluar dari pengasingan. Apakah Anda pikir kita masih harus melanjutkan? Orang tua itu bertanya kepada seseorang yang tampaknya setengah baya. Jadi bagaimana jika dia keluar dari pengasingan? Lagi pula, hal lama itu tidak akan bertahan lama. Jika dia berani menghalangi jalanku, maka aku akan segera mengirimnya ke kematiannya. Pria itu menatap ke kejauhan dengan tatapan tajam. Auranya yang kuat sangat mendominasi. Kakak, aku terus memiliki perasaan bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Haruskah kita membiarkan klan Tu menyelidiki? Pria tua itu bertanya setelah merenung sejenak. Tidak perlu berhati-hati ini. Target saya adalah wanita dari klan Hai. Selain itu, kami sudah mendiskusikan ini dengan klan Tu. Mereka hanya bisa mulai melakukan sesuatu 3 hari setelah kami mengawal wanita itu dari klan Hai ke klan Luo. Tidak perlu mendapatkan reputasi sebagai orang yang tidak konsisten atas sesuatu yang begitu kecil. Pria itu melambaikan tangannya saat berbicara. Lalu, apakah kita masih harus menunggu selama 2 bulan sebelum pergi ke klan Hai untuk menjemput wanita itu? Kirim seseorang untuk menjemputnya besok. Kita bisa membiarkan klan Tu pergi untuk sedikit menekan mereka, pria itu berbalik dan berkata setelah berpikir sebentar. Klan Hai sebenarnya masih di bawah banyak tekanan sekarang. Meskipun penampilan Hai Tian dari pengasingan telah memberikan sedikit rasa lega kepada klan Hai, perasaan menindas itu tidak hilang dan rasanya seperti badai mendekat dengan cepat. King Sui, Hai Dongqing, Hai Dongying dan yang lainnya berkumpul setelah jamuan makan berakhir. Mereka berkumpul di ruang tamu tempat tinggal mereka dan mulai mengobrol santai. King Sui, kamu benar-benar tidak pergi. Dengan kecepatanmu dan burung apimu, mereka seharusnya tidak bisa menghentikanmu. Hai Dongqing masih berharap King Sui tidak terlibat. Dongqing, percayalah padaku. Orang-orang itu masih tidak menganggapku serius. King Sui memberinya senyum santai. Hai Xia tersenyum melihat Hai Dongqing dan King Sui dari samping. Ada senyum licik di wajahnya. Bahkan seorang wanita seperti Hai Dongqing akan merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Kamu gadis sialan, jika kamu terus menatapku seperti ini, aku akan memukul pantatmu dengan baik. Itu normal bagi mereka berdua untuk bercanda seperti ini. Dengan adanya King Sui sekarang, wajah cantik Hai Xia dengan cepat berubah menjadi merah. Dia kemudian menatap Hai Dongqing dengan tatapan bersalah, aku hanya berpikir bahwa bibi itu secantik yang abadi. Kamu terlihat sangat anggun dan mulia dengan pakaian seperti ini. Cukup, Anda selalu menggunakan trik yang sama. Hai Dongqing berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa, King Sui, bukankah menurutmu bibiku menarik? Hai Xia bertanya dengan licik pada King Sui. Dia adalah, seperti yang dikatakan Nona Hai, dia secantik yang abadi. Apalagi yang bisa dia katakan? Selain itu, Hai Dongqing memang secantik yang abadi, seperti peri Guye.
Dia sudah memujinya 2 kali. Catatan TL, peri Gu Ye adalah dewa yang mengendalikan salju. Namanya umumnya digunakan untuk menggambarkan wanita yang sangat cantik. Kau lihat, Bibi. Bahkan King Sui juga mengatakannya. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Hai Xia terkekeh saat dia menempel di lengan Hai Dongqing. Pemandangan dua wanita cantik yang berdiri bersama membuat pemandangan yang sangat menakjubkan. Kecantikan Hai Xia hanya memucat dibandingkan dengan Hai Dongqing karena gaun pertempuran perak luan yang dia kenakan. Hai Dongqing menghela nafas dalam hati. Dia berterima kasih kepada King Sui dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak dapat membalas budi. Dengan ini saya berterima kasih, Tuan King. Hai Dongying, yang tidak banyak bicara, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada King Sui. Dia adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal dan secara alami dapat melihat poin penting dari masalah ini. Dongqing dan aku adalah teman, dan kamu adalah kakak laki-lakinya. Tidak perlu sopan santun. Kita semua adalah teman. King Sui berkata dengan sopan. Kesopanannya malah memproyeksikan ide lain dalam pikiran mereka. Mereka melirik Hai Dongqing diam-diam, semua memikirkan hal yang sama di dalam hati mereka. Keduanya tampak sangat cocok. King Sui, mari kita kembali ke halaman kecil itu. Hai Dongqing menyarankan saat langit mulai gelap. King Sui berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum pergi dengan Hai Dongqing di bawah tatapan heran semua orang. Ayah, apakah menurutmu Bibi jatuh cinta pada King Sui? Hai Xia bertanya pada pria halus itu. Mungkin, ini pertama kalinya selama bertahun-tahun aku melihatnya sedekat ini dengan pria lain. Hai Dongying berkata dengan gembira. Lalu, apakah menurutmu Bibi akan menikahi King Sui? Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. King Sui adalah pria yang sudah menikah, dan sepertinya dia memiliki lebih dari satu istri. Aku tidak tahu pilihan seperti apa yang akan diambil bibimu. Pria itu menggelengkan kepalanya ringan. Aku menduga bibi itu pasti akan menikah dengannya. Hai Long berkata dengan percaya diri. Apa yang membuatmu begitu yakin? Hai Xia dengan ragu bertanya pada Hai Long. Sangat jelas bahwa bibi menyukai King Sui. Dia memiliki kepribadian yang sangat kuat. Setelah kejadian ini, dia pasti tidak akan keberatan jika King Sui memiliki wanita lain. Jadi dia pasti akan menikah dengannya. Aku bahkan punya perasaan bahwa bibilah yang akan mengejar King Sui sebagai gantinya. Petik 2. Hehe, kakak memang sangat pandai berspekulasi. Hai Xia tertawa. Hai Long memberinya senyum malu. AST-707 senjata tersembunyi, Meteor Smash, kereta yang dihiasi. Jarak antara halaman kecil Hai Dongqing dan kediaman Hai sebenarnya tidak terlalu jauh. Mereka keluar dan melanjutkan perjalanan mereka menuju halaman kecil dengan kereta binatang. Kenapa kau membantuku? Apa hanya karena kita berteman? Hai Dongqing duduk di samping King Sui dan perlahan bertanya sambil menatap ke kejauhan. Firebird maju dengan kecepatan yang seragam. Sejak terobosannya, pikiran King Sui damai. Perasaan menguasai segalanya memang sangat menyenangkan. Bukankah itu cukup alasan? King Sui memandang Hai Dongqing yang ada di sampingnya. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin berteman denganku? Hai Dongqing menoleh untuk melihat King Sui yang sedang menatapnya. Mata intelektualnya yang cantik menatapnya tanpa berkedip, ekspresi anggun di wajahnya sangat mempesona. King Sui sedikit terkejut sebelum dia terkekeh. Dongqing, kamu sangat cantik dan kamu bahkan salah satu wanita tercantik yang pernah kutemui. Jika saya bertemu Anda beberapa tahun sebelumnya, saya mungkin memiliki niat lain. Tapi sekarang kamu benar-benar seorang teman. Sahabat sejatiku. Hai Dongqing juga tertawa. Terima kasih, katanya kepada King Sui dengan lembut sambil menatapnya. Dia bisa merasakan harapan kecil di dalam dirinya menghilang begitu dia selesai berterima kasih padanya. Dia merasa sangat gugup sebelumnya dan berharap dia akan mengatakan itu. Jadi begitu saja, mereka berteman. Tapi sekali lagi, dia sepertinya masih memiliki harapan lain dalam dirinya. Langit telah benar-benar menjadi gelap sejak lama pada saat mereka kembali ke halaman kecil. Tetapi dengan Light Stone, tempat itu diterangi dengan sangat terang. Mereka masuk untuk menemukan bahwa semuanya sama seperti dulu. Kekacauan dari sebelumnya sudah dibersihkan. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah lebih awal. King Sui berhenti di halaman dan memberitahu Hai Dongqing. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Hai Dongqing melambai padanya sambil tersenyum dan kemudian berjalan menuju paviliun. Tunggu. King Sui tiba-tiba memanggil dan kemudian perlahan berjalan ke sisi Hai Dongqing. Hai Dongqing menatap bingung ke arah King Sui yang saat ini bertingkah agak aneh. Keluar. King Sui dalam hati menghela nafas lega ketika dia meraih ke sisinya dan memanggil ke arah paviliun. Namun,
Semua yang ada di paviliun benar-benar diam. King Sui dengan tidak tergesa-gesa mengambil bola besi buram miliknya. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dengan cara yang aneh. Lengannya tampak sangat panjang dan berbentuk bagus. Saat lengannya terentang, bola besi buram di tangannya meluncur dengan keras. Kecepatannya sangat cepat. Itu seperti kilatan meteor, cemerlang namun mematikan. Teknik pembunuhan lain dari senjata tersembunyi, Meteor Smash. Beberapa orang dengan cepat melompat keluar dari dalam paviliun segera, menerobos atap. Seluruh paviliun runtuh dengan keras. 4 pria yang tidak diketahui usianya berdiri di kejauhan. Satu mayat pria tidak disembunyikan oleh paviliun yang runtuh. Ada lubang menganga seukuran telur ayam di kepalanya. Dia telah mati seketika, bahkan tidak pada waktunya untuk membuat satu suara pun. Apakah kamu mengenal mereka, Dongqing? King Sui dengan tenang menatap orang-orang di seberang mereka. Masing-masing dari mereka adalah pembudidaya martial Saint Grade, namun tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Memikirkan bahwa dia telah dipaksa ke situasi tak berdaya oleh kekuatan Sky Tyrant Lord pada satu titik. Dia telah membunuh cukup banyak martial saints hingga sekarang. Dia sangat yakin bahwa dia bisa mengirim orang-orang yang berdiri di depannya dalam sekejap. Itu tidak seperti pembudidaya martial saint tidak lagi berharga atau ada terlalu banyak dari mereka sekarang. Itu lebih karena kekuatan dan alam King Sui telah mencapai tingkat di mana sangat mudah baginya untuk menemui mereka karena mereka akan datang mencarinya bahkan ketika dia tidak mencari mereka. King Sui mampu menggunakan senjata tersembunyi sejak kekuatannya meningkat pesat. Dia memiliki teknik membunuh, Meteor Smash, yang dia gunakan sebelumnya. Target dikunci dengan indera spiritualnya yang kuat terlebih dahulu sebelum meluncurkan senjata tersembunyi. Ini mencegah target menghindar dan dia hanya bisa melawannya dengan kekuatan atau menolak atau menangkap senjata tersembunyi. Itu sia-sia untuk menghindarinya. Selanjutnya, kekuatan King Sui tiba-tiba berlipat ganda. Kekuatan, kecepatan, keanehan, dan aura dari senjata tersembunyi itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang yang berdiri di hadapannya ini. Orang-orang dari klan Luo, Hai Dongqing menunjukkan dengan lembut. Dia tampak sangat tenang pada saat ini. Dia bisa dengan mudah merawat semua orang ini hanya dengan memanggil binatang roh perak. Itu adalah klan orang tua yang ingin menikahimu. King Sui tertawa canggung setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Hai Dongqing memelototinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam menyetujui pernyataan itu. Buat mereka semua tinggal. King Sui memandang Hai Dongqing. Kamu benar-benar berani membunuh orang-orang dari klan Luoku. Kalian semua akan mati. Salah satu dari mereka meneriaki King Sui dengan mata memerah dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Hai Dongqing. Apa yang istimewa dari klan Luo? King Sui bertanya dengan jijik. Rasa superioritas orang-orang ini karena berada di klan Luo membuatnya kesal. Dia paling memandang rendah orang-orang yang menunggangi reputasi klan mereka. Berat, kami di sini untuk mengirimmu ke neraka hari ini. Beraninya kau merebut wanita yang telah dilihat oleh master klanku. Pria yang mengatakan ini adalah pria yang sama, dengan mata memerah, dari sebelumnya. Mengaum. Hai Dongqing segera menggunakan kekuatan Luan dan kemudian jejak bayangan terbentuk dengan tubuhnya. Pedang perak Luan di tangannya berubah menjadi senjata tajam yang mematikan tepat pada saat ini. Di bawah kecepatan absolut, melenyapkan orang-orang ini hanyalah tugas sepele bagi Hai Dongqing. Dalam beberapa saat, mereka berempat tersingkir. Sepertinya klan Luo akan memulainya. Hai Dongqing menyarungkan pedang perak Luannya dan mendekat. Siapa takut? Bunuh setiap orang yang datang. Jika terlalu banyak, kita akan langsung pergi ke klan Luo dan membunuh master klan, kata King Sui acuh tak acuh. Hai Dongqing tidak yakin apakah dia harus mempercayainya setelah mendengar nada santainya. Jika semudah itu, dia tidak akan sekhawatir ini. King Sui mengulurkan tangannya dan membentuk beberapa bola api primordial untuk membakar mayat. Tempat ini telah runtuh. Ayo tinggal di paviliun di sini. Petik 2. Hai Dongqing mengangguk tak berdaya. Dia tinggal di lantai 3 sementara King Sui tinggal di lantai 2. Meskipun mereka telah merawat beberapa orang dari klan Luo ini, sepertinya klan Luo akan mengambil tindakan. King Sui berpikir bahwa lebih baik mengambil tindakan lebih awal. Kalau tidak, mereka harus secara pribadi pergi ke klan Luo dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk malam itu. Keesokan harinya, King Sui berkultivasi seperti biasa dan makan. 2 orang datang dari luar ketika dia baru saja selesai makan. Mereka berasal dari klan Hai dan tampaknya sangat terburu-buru. Nona, Tuan, leluhur tua klan Hai telah meminta Anda kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kedua pemuda itu memberitahu sambil membungkuk. Dipahami. Kalian semua boleh kembali dulu.
Itu sangat normal untuk terjadi dan King Sui sudah mengharapkannya. Untuk klan Luo yang datang ke klan Hai hari ini, kontradiksi di antara mereka pasti akan meningkat. Ini juga yang mereka harapkan. Kita harus kembali. Mungkin masalah ini bisa diselesaikan sepenuhnya hari ini. King Sui menertawakan Hai Dongqing saat dia berdiri. Hati Hai Dongqing berantakan. Semuanya sudah berubah seperti ini, dia hanya bisa mempercayai pria di sampingnya ini. Sejujurnya, dia sebenarnya diam-diam memiliki banyak kepercayaan padanya. Baiklah. Dia tersenyum dan berjalan keluar dari halaman kecil ini dengan King Sui di sisinya. Klan Luo, apa katamu? Luo Tong dan 4 lainnya masih belum kembali sampai sekarang. Kepala klan-klan Luo meraung marah. Iya, kepala klan. Bawa adik laki-lakiku yang kedua ke sini. Cepat, kepala klan Luo klan mengangkat suaranya. Dia sangat marah sekarang. Roger, suara ketakutan itu menghilang. Segera setelah itu, seorang lelaki tua memasuki ruangan. Orang tua ini adalah adik kedua dari kepala klan Luo. Dia tampak seperti orang yang sangat tua dan sangat santai. Kakak laki-laki. Orang tua itu menyapa ketika dia melihat kepala klan Luo, yang terlihat jauh lebih muda darinya. Adik kedua, tidak ada satupun dari pihak Luo Tong yang kembali. Intel kami tidak menemukan apapun selain paviliun wanita Hai Klan yang telah runtuh. Pria itu memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Sepertinya mereka semua sudah mati. Kakak, aku merasa sedikit aneh dengan pemuda itu. Kita tidak boleh gagal dalam tugas yang mudah, kata lelaki tua itu dengan hati-hati setelah berpikir sejenak. Ini menjadi perhatian saya, tapi aku harus mendapatkan wanita dari Hai Klan itu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pria itu mengerutkan kening dalam pikirannya, kedua matanya bersinar dengan tekad. Pria tua itu menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemput wanita Hai Klan itu. Jika mereka tidak dapat membawanya kembali, maka kami akan mengambil tindakan, kata pria itu kepada lelaki tua itu. Kakak laki-laki, jika wanita klan Hai itu tidak dibawa kembali ke sini hari ini, maka kakak dapat membiarkan klan Tu mengambil tindakan terlebih dahulu. Tapi mereka tidak boleh menyakiti wanita itu. Tatapan lelaki tua yang sudah tua dan ramah itu langsung berubah setajam pisau pada saat ini. Baiklah, jika klan Tu tidak akan melakukan apa-apa, kami akan memaksa mereka, pria itu menyeringai pada pria tua itu. Pada saat ini, pasangan saudara lelaki itu tampak sangat mirip satu sama lain. Mereka berdua keras, ganas dan kejam. Ketika King Sui dan Hai Dongqing mencapai pintu masuk kediaman Hai, mereka melihat sekitar 10 kereta binatang mewah yang dihiasi dengan bunga. Kereta tengah dihiasi penuh dengan bunga-bunga segar berwarna-warni dan tampak sangat indah. Banyak orang mengelilingi mereka, dan mereka sepertinya tahu apa yang sedang terjadi. Kereta yang didekorasi. Ini adalah kereta yang didekorasi. Jenis yang sama yang dikendarai orang selama pernikahan di benua utama. Wajah Hai Dongqing sedikit memucat ketika dia melihat kereta yang dihias ini. Tapi tetap saja, dia berjalan menuju Hai Residence tanpa henti. King Sui di sisi lain masih menatap kereta yang didekorasi sambil mengikutinya menuju Hai Residence. Saat mereka masuk, mereka melihat banyak orang dari klan Hai dan klan Luo berdiri di halaman. Kedua belah pihak tampaknya terlibat dalam semacam diskusi. Old Haitian duduk di satu sisi sementara orang-orang dari klan Luo semua berdiri. King Sui bisa merasakan bahwa lelaki tua Haitian ini tampaknya memiliki temperamen yang cukup baik. Dia tidak tahu berapa lama klan Luo telah berada di sini, tetapi kedua belah pihak tampaknya sedang memperebutkan sesuatu sekarang. Jadi begini cara klan Hai memperlakukan tamumu. Seorang lelaki tua berteriak ke arah Haitian. King Sui bisa memahami kemarahannya. Bagaimanapun, orang-orang dari klan Luo selalu diperlakukan sebagai tamu kehormatan kemanapun mereka pergi. Selain itu, klan Luo juga merupakan klan yang paling kuat di kota es dingin sementara klan Hai telah lama berkurang kekuasaannya dan mereka benar-benar meremehkan mereka seperti ini. Kamu bukan tamu kami. Jika orang tua ini masih sehat, saya akan mengusir kalian semua sekarang. Kalian sekelompok orang bodoh yang tak tahu malu, Haitian tanpa henti menghina mereka. Tunggu sampai kita membawa wanita itu pergi, kalian semua bisa mati setelah 3 hari, gumam lelaki tua itu pelan untuk melarutkan amarah di hatinya. Nona muda telah kembali. Kakak keempat, wanita itu sudah kembali. Mari kita berbicara dengannya secara langsung dan melihat apakah dia bersedia. Kami masih akan menggunakan keluarganya untuk mengancamnya juga, seorang pria yang lebih muda menyarankan kepada seorang pria yang lebih tua yang tampaknya berusia 60-an. Perhatian semua orang langsung beralih ke Hai Dongqing dan King Sui. Hai Dongying, Hai Xia dan yang lainnya berjalan ke arah mereka. Haitian berdiri tetapi tubuhnya bergetar setelah mengambil beberapa langkah,
seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya yang menua juga sangat pucat. Bagaimana orang tua ini mengalami cedera berat dalam satu malam? King Sui cukup bingung. Dia kemudian melirik Hai Dongqing. AST 708 pertemuan tiga klan, pembunuhan hanya dalam satu malam, leluhur tua dari klan Hai tampaknya telah terluka parah. King Sui tidak perlu berpikir sedetik pun untuk mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan klan Luo atau klan Tu. Ketika King Sui pertama kali bertemu dengannya, Hai Tian berkata dia akan menggunakan sisa waktunya untuk membersihkan Hai Dongqing dari semua rintangan. Mungkinkah dia pergi untuk bertemu dengan klan Luo atau klan Tu tadi malam? Leluhur tua, apa yang terjadi? Hai Dongqing dan Hai Dongying keduanya bertanya setelah mereka bertukar kata. Gadisku, aku tidak berguna. Saya telah menyebabkan Anda begitu banyak masalah lagi. Anggota klan Tu menjadi lebih kuat. Saya tidak bisa membunuh mereka, sebaliknya mereka telah melukai saya dengan parah. Hai Tian tampak kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melenyapkan pejuang bela diri yang kuat dari klan Tu dengan sisa hari hidupnya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan binasa bersama dengan musuh-musuhnya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir, klan Hai sekarang dalam bahaya nyata. Pemuda bernama King Sui sekarang satu-satunya harapan mereka. Hai Tian sudah hidup begitu lama dan telah melihat segalanya. Dibandingkan dengan yang lain, dia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan klan Luo selanjutnya, dan bagaimana klan Tu akan berperilaku. Dia juga tahu bahwa basis kultivasi kepala klan Luo berasal dari teknik yang tidak benar. Selama ini, banyak wanita sangat menderita karena dia. Hai Tian tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kepala klan Luo untuk Hai Dongqing, dia membutuhkan tulang halus khusus Hai Tian. Karena tidak ada orang yang akan memikul tanggung jawab utama klan Hai lagi, klan itu dianggap tidak layak untuk menjadi salah satu dari tiga klan besar di kota es dingin. Karena itu, klan Hai akhirnya ditakdirkan untuk dimangsa oleh klan Luo atau klan Tu. Tolong jangan katakan itu. Aku sudah berjanji padamu sejak awal, dan aku akan terus berjuang sampai akhir. Tidak ada emosi di wajah Hai Dongqing. Dia tidak terganggu meskipun bagaimana hal-hal telah tiba-tiba menjadi. Pada saat itu, King Sui berjalan ke sisi Hai Tian dan dengan cepat menekan beberapa titik akupuntur di dadanya. Dalam sudut pandang penonton, King Sui telah benar-benar memukul sekitar 18 titik akupuntur di dada. Aku mungkin bisa menyembuhkan lukamu, tetapi jika kamu membiarkannya untuk waktu yang lama, mungkin sudah terlambat. Juga, saya tidak punya masalah dalam memperpanjang hidup Anda selama sekitar 30-50 tahun lagi. Anda masih memiliki tanggung jawab yang belum selesai untuk dipikul, jadi sekarang bukan waktunya untuk meringkuk dan mati. Kata King Sui sambil tersenyum pada leluhur tua. Hai Tian telah hidup terlalu lama dan dia mengerti apa yang dimaksud King Sui. Dia tidak akan pernah bisa melepaskan Hai Clan, karena jika dia ingin Hai Dongqing mengambil alih klan, itu akan membutuhkan pengalaman beberapa tahun lagi sebelum dia siap. Sebuah klan akan membutuhkan senior yang bergengsi untuk mendukung mereka, bahkan jika senior itu tidak memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menaklukkan dunia. Selain itu, dia belum memiliki niat untuk mati. Jika dia mati sekarang, maka dia tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Ketika King Sui mengatakan dia tidak perlu mati, dia senang dan senang. Jika bukan karena 18 ketukan King Sui pada titik akupunkturnya, dia tidak akan pernah mempercayai kata-katanya. Tapi sekarang, dia sepenuhnya mempercayai King Sui dengan sepenuh hatinya. Terima kasih Pak, kata Hai Tian sambil tersenyum tulus kepada King Sui. Usia dan jenis kelamin tidak masalah dalam hal menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang benar-benar mampu. Saat itu, orang-orang dari klan Luo datang dan mendekati mereka. Nona Hai, sudah hampir waktunya. Tuan kami sedang menunggumu di kediaman. Tetua dari klan Luo berkata dengan nada serius. Kemana? Hai Dongqing memandangi selusin pria dari klan Luo sebelum dia menghentikan pandangannya pada sesepuh yang relatif tua di depan pria-pria ini. Tentu saja kita akan kembali ke kediaman Luo. Anda sudah menjadi bagian dari klan Luo. Banyak orang di Ice Cold City mengagumi Nona Hai, Lo. Kami sudah menyiapkan kereta di depan pintu untukmu. Penatua klan Luo tersenyum. Mengapa orang-orang dari klan Luo bertindak seperti sekelompok babi tak berotak? King Sui mengerutkan kening dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan meragukan. Kata-kata King Sui pada dasarnya adalah refleksi dari pemikiran batin para anggota klan Hai. Sampai sekarang, tidak ada yang berani berbicara dengan cara yang belak-belakan dan kurang ajar dengan menyebut anggota klan Luo sebagai sekelompok babi. Kata-katanya juga benar-benar membuat marah orang-orang dari klan Luo dalam sekejap. Klan Luo memiliki rasa martabat yang melebihi segalanya di kota es dingin. Tidak ada yang berani berterus terang di depan mereka,
juga tidak ingin menentang keputusan klan Luo. Tentu saja mereka bahkan tidak akan berani mengejek mereka seperti yang dilakukan King Sui sebelumnya. Kamu benar-benar orang yang tak kenal takut tanpa rasa kematian. Bagaimanapun, Nona Hai, kami masih menunggu keputusan Anda. Penatua klan Luo berbalik untuk bertanya pada Hai Dongqing setelah dia berhasil menahan amarahnya. Wajahnya memerah karena marah, tetapi dia menahan rasa frustrasinya dan tidak membuat situasi sederhana meledak. Dia benar tentang kalian semua. Anda bahkan punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu sekarang. Kamu benar-benar tidak punya otak. Hai Dongqing tidak menahan kata-katanya. Bagus, bagus. Hai klan tampaknya diselesaikan dalam keputusan mereka. Anda punya nyali. Meskipun tetua klan Luo berada di titik didihnya, dia mulai tertawa. Kemudian pada saat itu, beberapa lusin pria masuk ke dalam High Residence secara berurutan. Pemimpin orang-orang ini adalah pria parubaya yang tampaknya gagah berani namun galak. Bahkan sebelum dia bisa masuk, suaranya sudah terdengar lebih dulu. Hai Tian, orang tua saya yang bodoh. Bagaimana rasanya menyelinap ke ayahku tadi malam? Hari ini, klan Tu akan datang berkunjung sebagai balasan atas perbuatanmu. Saya harap Anda semua dapat bertahan sebaik mungkin kali ini. Petik 2. Klan Tu awalnya berencana untuk tetap menjadi penonton dalam pertarungan antara klan Hai dan klan Luo kemudian menuai keuntungan dari pemenang setelah itu. Sayangnya, mereka dipaksa oleh klan Luo untuk memulai pertarungan dengan klan Hai jika mereka tidak mau bekerja sama dengan keinginan klan Luo. Klan Tu tidak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan klan Luo. Sebelum ada yang menyadarinya, kekuatan gabungan orang-orang dari klan Tu dan klan Luo telah memaksa anggota klan Hai ke sudut ruangan. Orang-orang dari klan Luo memiliki senyum licik di wajah mereka. Ekspresi anggota klan Hai berubah ketika mereka melihat begitu banyak orang yang mengelilingi mereka. Kebanyakan orang akan berubah muram ketika mereka akan menghadapi kematian, bahkan mereka yang telah menyatakan keberanian mereka menuju kematian, wajah mereka akan menjadi pucat pada saat mereka berhadapan dengan kematian. Di mana si pengecut Tu Renxiong? Mengapa putranya ada di sini? Hai Tian tetap tidak terpengaruh oleh situasi ini. Haha, satu Hai klan kecil tidak akan memaksa ayahku untuk datang. Aku sendiri akan cukup untuk membunuhmu, orang tua yang bodoh. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak saat dia menunjukkan giginya yang seputih salju. Nona Hai, belum terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin melihat saudara laki-laki dan perempuan Anda terbunuh oleh klan Tu? Mereka tidak akan menyakiti Anda tentu saja, Anda masih harus pergi ke kediaman Luo setelah mereka semua terbunuh. Karena kamu akan pergi ke Luo Residence cepat atau lambat, kamu tidak benar-benar harus mengorbankan keluargamu. Penatua dari klan Luo tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu. Suaranya tidak terlalu keras, tapi semua orang di sekitarnya bisa mendengar apa yang dia katakan. Sebagian besar anggota klan Hai menatap Hai Dongqing dengan mata penuh harapan. Keputusannya bisa membunuh mereka atau membiarkan mereka hidup. Hai Dongqing, jangan menyeret kami bersamamu. Salah satu anggota klan Hai tidak bisa menahan rasa frustrasinya lagi saat dia berteriak pada Hai Dongqing. Hai Ping, eksekusi dia sesuai dengan aturan klan. Klan Hai tidak memiliki orang lemah yang berbahaya seperti pria itu. Jika dia tidak bisa tinggal di kapal yang sama, maka habisi dia di tempat. Dia tidak layak menjadi anggota klan Hai. Hai Tian mengabaikan pria parubaya yang akan dieksekusi oleh Hai Ping. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu dieksekusi dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Orang-orang dari klan Luo dan klan Tu semuanya memiliki senyum tipis di wajah mereka, seolah-olah mereka gembira melihat situasi seperti itu terjadi pada klan Hai. Siapapun yang ingin meninggalkan klan Hai sekarang, aku akan memberimu pilihan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Jika Anda memutuskan untuk pergi, Anda masih bisa tinggal di kota es dingin. Sebagai anggota klan Tu, kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Pemimpin kelompok Tu klan membuat proposal dengan suara keras. Kalau begitu mungkin aku harus meninggalkan Hai klan ini. Mulai sekarang, saya tidak akan ada hubungannya dengan klan Hai lagi. Setelah beberapa saat, seorang pria yang tampaknya berusia 30-an berdiri dengan meringis. Darah yang mengalir di nadimu berasal dari klan Hai. Jika Anda masih ingin pergi, saya tidak akan menahan Anda. Tinggalkan salah satu tanganmu sebelum melangkah keluar dari sini. Hai Tian menghela nafas.